Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung setengah mati pas mau beli laptop baru? Dompet isinya pas-pasan, tapi ekspektasi pengen dapat spek dewa anti lag parah. Giliran ada duit, mending beli laptop Windows yang speknya tumpah-tumpah atau sekalian nyebrang ke ekosistem sebelah, alias beli MacBook. Hari ini, gue bakal kasih lihat pertempuran sengit adu mekanik yang bikin merinding antara laptop harga belasan juta ngelawan rajanya laptop Sultan yang harganya nembus 20-an juta. Kita bakal bongkar abis mana yang beneran worth it dan mana yang cuma menang nama doang, guys. Gue udah kumpulin 5 laptop paling hype tahun 2026 ini. Ada yang layarnya bening banget, bikin mata melek. Ada yang baterainya badak banget, gak abis-abis dipakai kerja lembur. Terus ada juga yang desainnya tipis banget, gampang diselipin dalam tas. Kalian wajib banget pantengin dan nonton video ini dari detik pertama sampai detik terakhir sebelum nyesel salah beli barang, woi. Sayang kan duit hasil nabung berbulan-bulan dapat laptop kentang? Makanya pantengin terus, karena gue bakal urutin dari posisi 5 sampai juara mutlak di posisi satunya. Siapin camilan paling enak, cari posisi rebahan yang PW, dan mari kita mulai adu mekaniknya sekarang juga nih. Di posisi kelima, kita punya pendatang baru yang bikin geger jagat maya, yaitu MacBook Neo A18 Pro Chip. Jujur, awalnya gue skeptis banget pas lihat namanya. Tapi pas gue cek harganya yang cuma di kisaran 13 jutaan aja, gue langsung paham. Ini tuh opsi paling masuk akal buat kalian yang ngebet banget pengen masuk ekosistem Apple, tapi budgetnya ngepas. Dengan harga segitu, kalian udah dapat otak chip A18 Pro yang performanya kenceng banget buat entry level. Laptop ini bawa RAM 8GB dan penyimpanan SSD sampai 512GB. Layarnya ukuran 13 inci pakai Liquid Retina display. Pas pertama nyalain, layarnya tuh berasa banget khas Apple yang warnanya pop-up tajam abis. Gak ada ceritanya layar buram. Terus keyboardnya juga udah pakai Magic Keyboard yang ketikannya empuk banget dan gak berisik. Kekurangannya sih jelas di kapasitas RAM yang cuma 8GB doang. Buat standar sekarang, ibarat napas udah di ujung tenggorokan kalau buka tab browser banyak banget sambil ngedit video. Tapi kalau pemakaian santai cuma sebatas ngetik, dengerin lagu, nonton Netflix, ini udah lebih dari cukup. Desainnya ringkas dan enteng banget pas dimasukin dalam tas punggung. Cocok banget buat anak kuliahan yang butuh mobilitas tinggi dan ramah di dompet. Masuk ke posisi keempat, ada jagoan dari kubu Windows yaitu Asus ZenBook 14 OLED Touch. Buat kaum mendang-mending yang haus performa, laptop ini adalah jawabannya. Harganya 17 jutaan, tapi spek yang ditawarin bener-bener brutal parah. Dia pakai prosesor Intel Core Ultra 5 generasi terbaru yang udah dibekali teknologi AI Boost. RAM-nya 16GB dan SSD-nya langsung dikasih 1 tera. Puas-puasin tuh nyimpen drakor, file desain, sampai game tanpa takut memori penuh. Yang paling bikin gue melongo dari ZenBook ini adalah layarnya. Ini layar OLED 14 inci yang beningnya kebangetan, woy. Pas kalian nonton video resolusi 4K di laptop ini, warna hitamnya tuh pekat banget. Apalagi layarnya ini udah touchscreen loh. Enak banget buat scroll web atau zoom in gambar pakai sapuan jari. Terus bobotnya gila sih. Cuma 1,2 kg doang dengan bodi metal kokoh yang mantep dipegang. Baterainya juga badak banget, berkapasitas 75 Wh yang tahan seharian penuh. Kalian bebas nongkrong di kafe, aman tanpa repot nyari colokan. Minusnya, saking tipisnya, port yang disediain agak terbatas. Tapi santai, Asus sudah ngasih port Thunderbolt 4 super ngebut. Laptop ini cocok banget buat konten kreator pemula, guys. Lanjut ke posisi ketiga, kita kedatangan laptop lipat super canggih, yaitu HP Envy X360 OmniBook X Flip X. Konsep 2-in-1 ini emang ngebantu banget buat kalian yang suka kerja fleksibel sambil rebahan. Harganya di angka 19 jutaan, dapat mesin bertenaga Intel Core Ultra 7 yang ngebutnya bukan main. Ditambah RAM 16GB dan SSD 1 tera, laptop ini siap diajak kerja berat. Sensasi pas ngelipat layarnya jadi tablet tuh kerasa mulus banget, engselnya kokoh dan gak ringkih. Layarnya 14 inci, resolusi 2,8K, pakai panel OLED yang manjain mata. Kalau kalian suka bikin sketsa, laptop ini support stylus pen. Presisi banget rasanya, kayak nulis di atas kertas beneran. Audionya juga keren abis, dituning sama Poly Studio. Suara bassnya bulat, bikin telinga manja. Satu hal yang paling gue suka, kameranya udah pakai 5 megapiksel infrared. Wajah kalian kelihatan terang, biarpun cahaya kamar lagi remang-remang pas Zoom meeting. Kelemahannya ada di bobotnya yang sedikit lebih berat dibanding ZenBook tadi, sekitar 1,4 kg. Tapi wajar guys, ini mesin multifungsi yang bisa dilipat. Pastinya cocok buat pekerja kreatif atau eksekutif muda yang butuh tampil elegan.
Di posisi juara 2 ada monster tersembunyi dari Lenovo yaitu seri Yoga Slim 7 Aura Edition. Ini laptop jujur bikin gue geleng-geleng kepala saking herannya. Cuma modal 17 jutaan aja kalian dapat RAM raksasa 32 GB woi. Di saat laptop merek lain pelit ngasih 16 GB, Lenovo malah ngamuk ngasih memori super lega. Otaknya pakai Intel Core Ultra 7 terbaru dipaduin SSD 1 TB. Ini definisi spek dewa yang anti lag parah buat multitasking ekstrim. Desainnya estetik minimalis khas Yoga, kelihatan premium. Raba bodinya tekstur metalnya halus banget dan gak gampang ninggalin jejak sidik jari kotor. Layarnya pakai panel OLED WUXGA ukuran 14 inci, manjain mata sama warna super akurat 100% DCI P3. Refresh rate-nya 60 Hz, tapi jujur buat produktivitas layar ini kerasa smooth banget. Makin gokil dia udah pakai NPU Intel AI Boost bikin kinerja mesin efisien hemat daya. Baterai 70 Wh-nya kuat diajak nugas seharian. Audionya juara, pakai 4 stereo speaker optimasi Dolby Atmos. Suaranya kencang, jernih, dan gak sembar. Minusnya paling layarnya gampang mantulin cahaya pas dipakai di luar ruangan yang terik. Buat kaum mendang-mending yang pengen performa maksimal, ini jawaban pasti buat kalian. Ini dia, raja dari segala raja yang berhak nangkring di posisi puncak. Tepuk tangan meriah dulu dong buat iBox Apple MacBook Pro 14 inci tenaga chip M5 keluaran 2025. Emang gak ada lawan ngomongin laptop seri Pro Apple. Harganya emang lumayan bikin dompet menjerit histeris di 27 jutaan guys. Tapi percaya deh, harga segitu bener-bener sepadan banget. Ini mesin pencetak cuan sejati buat para profesional. Kombinasi chip M5, prosesor 10 core, dan pengolah grafis 10 core, disokong RAM 24 GB plus SSD 512 GB. Kinerja laptop ini brutal ngebutnya. Mau buka puluhan layer gede di Photoshop atau render proyek video 4K di Final Cut Pro dieksekusi lancar jaya tanpa ngos-ngosan. Kipas pendinginnya nyaris nggak pernah kedengaran suaranya saking ademnya. Tetap layar Liquid Retina XDR-nya, kualitas gambarnya beda kasta woi. Kecerahannya luar biasa, kontras dapet banget, dan warna-warni super hidup. Dijamin betah ngedit kerjaan berjam-jam. Keyboard mekanismenya solid, dan jangan lupain trackpad MacBook yang super luas dan responsif banget. Baterainya juga sadis, Apple ngeklaim tahan sampai 24 jam. Kalian bisa bawa mudik tanpa chargeran, dan baterai masih nyisa pas sampai. Kekurangannya jelas cuma di harganya yang gak ramah buat dompet tipis. Tapi kalau kalian konten kreator kelas berat, ini investasi paling menguntungkan. Statusnya TRS banget, gak ada obat deh. Nah, itu dia tadi deretan laptop sultan sampai laptop kelas menengah yang harganya bikin senyum sampai bikin ginjal bergetar hebat. Kesimpulannya simpel aja nih guys. Buat anak kuliahan yang kerjanya ngetik nyuang tapi pengen pamer nongkrong di kafe pakai logo Apple, ambil aja nomor 5. Buat kalian yang cari laptop ringan, layar cakep, dan harga worth it, sikat langsung yang nomor 4. Kalau butuh kepraktisan, laptop merangkap tablet, bisa dicoret-coret, nomor 3 jawabannya. Buat para pemuja spek dewa, butuh RAM raksasa 32 GB, langsung bungkus nomor 2 tanpa mikir panjang. Tapi kalau budget unlimited, butuh mesin monster abadi ngerjain kerjaan berat profesional, langsung pinang sang raja di nomor 1. Semua balik lagi ke kebutuhan asli kalian dan tebel isi saldo ATM guys. Jangan maksain gengsi beli mahal kalau cuma dipakai buat nonton YouTube. Sayang duitnya woi. Jadi kalian fix masuk tim nomor berapa nih? Apakah tim Windows sejati yang mending-mendingin spek? Atau tim Apple garis keras yang memuja kelancaran ekosistem eksklusif? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Jangan lupa pencet tombol like kalau ngerasa kebantu sama video ini. Dan share ke teman kalian yang lagi nyari laptop baru. Sampai jumpa di video racun gadget berikutnya guys. Tetap produktif dan bye-bye.